social climbing atau yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai panjat sosial alias pansos ternyata sudah dikenal sejak tahun 1894. Social climbing adalah tindakan mencoba meningkatkan posisi atau status sosial, di antaranya dengan berusaha berteman dengan orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Dari beragam pengamatan, ternyata social climber biasanya berusia produktif, sekitar 20-an hingga 30-an tahun. Mengapa fenomena social climbing ini terjadi di kalangan muda? Kita bisa melihatnya dari faktor internal maupun eksternal. Secara eksternal, individu yang berada di masa transisi 20-an diberondong dengan informasi bahwa kesuksesan hidup bergandengan erat dengan uang, benda, popularitas, dan status. Standar masyarakat bisa saja mengubah mereka menjadi individu yang mencari validasi, penerimaan, dan pujian dari orang lain demi mendapatkan predikat menjalani kehidupan sempurna dan sukses. Secara internal, perilaku social climbing disebabkan oleh harga diri yang rendah dan kecenderungan ekstrim terhadap perbandingan diri. Krisis gaya hidup dan identitas pun mungkin menjadi penyebab. Sementara kebutuhan mereka untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan pun sangat tinggi. Mereka sebenarnya merasa tidak aman tentang diri mereka sendiri. Mereka akan selalu melihat orang lain lebih baik daripada mereka dalam hal karir, penampilan, maupun kepribadian. Dan karena si pansos ini tidak pernah percaya pada diri mereka sendiri, mereka akan menggunakan keberadaan orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka. Di sisi lain, sebagian dari mereka pun adalah orang-orang yang ambisius, kompetitif, dan berprestasi tinggi. Sayangnya tujuan mereka satu-satunya adalah mencapai puncak dengan segala cara. Mereka selamanya terobsesi dengan status sosial dan popularitas. Mereka tidak akan puas jika ada orang lain yang memiliki status lebih tinggi daripada mereka. Tentu saja orang-orang yang seperti itu sukar untuk merasakan kebahagiaan. Anda tahu apa sebabnya? Karena mereka tidak berusaha menjadi diri mereka sendiri. Tujuan mereka untuk sampai ke puncak sering mengisi hidup mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk bersyukur atas segala hal yang sudah mereka miliki. Dan jangan tanya soal persahabatan sejati. Mereka mengabaikan pentingnya nilai-nilai luhur dan tulus dalam persahabatan semata-mata demi mencapai tujuan mereka. Mereka pun mungkin belum pernah merasakan apa itu cinta sejati dan makna sejati dari hubungan dengan manusia yang lain. Apa yang biasanya dilakukan oleh para social climber? Pertama, social climber alias si pemanjat sosial itu akan berteman dengan orang-orang yang mereka anggap berguna, yaitu orang-orang yang kenal orang lain, khususnya yang bisa dikategorikan kaya, sukses, hebat, terkenal, kuat, atau berkuasa. Mereka tidak segan-segan membajak persahabatan Anda dengan teman-teman di lingkungan sosial Anda yang statusnya tinggi, yang memang sudah Anda kenali sejak lama. Mereka mungkin saja menggunakan prestasi atau koneksi Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka sangat mudah meminta bantuan, tetapi jika Anda yang membutuhkan bantuan, jangan pernah berharap bahwa mereka ada untuk Anda. Kedua, mereka sangat mungkin terus-menerus membual tentang orang-orang yang mereka kenal, yang bekerja di berbagai perusahaan bergengsi, atau bahkan yang menjadi pemilik usaha tertentu. Mereka juga akan mengisi feed Instagram mereka dengan selfie group bersama orang-orang populer yang belum tentu mereka kenal, cuma sekadar lewat, cuma untuk dipandang hebat dan keren oleh orang lain. Ketiga, mereka berusaha keras untuk terlihat wow dalam penampilan mereka, agar terkesan cocok, selevel dengan orang-orang berkelas tinggi. Mereka akan memamerkan label desainer atau aksesoris yang mahal harganya, walaupun mereka tidak mendapatkannya dengan uang mereka sendiri. Keempat, mereka pun berusaha keras untuk memberitahukan orang lain betapa hebatnya mereka, betapa banyaknya perbuatan baik mereka, betapa besarnya jasa mereka. Tujuannya supaya orang lain terkesan dengan keterampilan atau penampilan mereka, lalu menunjukkan sikap hormat atau kagum kepada mereka.
Padahal, orang-orang yang biasanya berbuat baik, bertindak hebat, dan berjasa bagi banyak orang lebih suka bersikap low profile karena mereka sudah sangat terbiasa berbuat seperti itu, jadi tidak perlu berbangga-bangga lagi, bukan? Kelima, untuk menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya, ada sejumlah social climber yang tidak segan-segan menyerang, menjatuhkan, atau merendahkan orang lain, bahkan menyingkirkan teman sekelompok dengan kata-kata yang kasar atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Pendek kata, mereka senantiasa berusaha menunjukkan kepada orang lain secara tersirat bahwa merekalah yang lebih baik, lebih kompeten, atau lebih pintar dari kebanyakan orang. Mungkin ada yang bertanya, apakah salah menjadi si pemanjat sosial? Sebenarnya bukan soal salah atau benar sih. Pada dasarnya terpesona dengan tokoh-tokoh terhormat bukanlah kejahatan. Mencoba mengenal dan bertemu dengan orang-orang hebat juga bukan suatu hal yang salah. Siapa tahu ada keinginan untuk mempelajari sisi baik atau sisi positif dari si orang hebat itu untuk diterapkan di dalam kehidupannya. Itu kan juga baik. Namun, jika upaya pendekatan itu menggunakan segala cara, termasuk dengan memanfaatkan orang yang dikenalnya, dan cuma untuk menaikkan status sosial sendiri, atau demi mendapatkan kesenangan, tentunya orang seperti itu perlu dipertanyakan itikadnya. Si pemanjat sosial bisa dikatakan sebagai orang yang tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Dia cemburu dan iri dengan keadaan orang lain, namun bukannya berusaha untuk menjadi seperti mereka dengan kemampuannya sendiri, dia berusaha mengelabui orang dengan berbagai cara. Tanpa dia sadari, dia terjebak dengan pemahaman bahwa hanya orang-orang dengan status sosial tinggi sajalah yang berhasil dalam hidupnya. Padahal, keberhasilan dalam hidup tidak melulu berkenaan dengan status sosial tinggi. Orang dengan status sosial tinggi bisa jadi tidak pernah berjuang dalam hidupnya karena dia mendapatkan statusnya dari warisan atau karena diberikan orang lain. Namun, senantiasa ada orang-orang yang menempati posisi tinggi, mendapatkan uang banyak dengan segala kenyamanan fasilitasnya karena merintisnya dari bawah, berjuang dengan sekuat tenaga seraya mengerahkan daya pikirnya. Seharusnya semangat juang mereka lah yang dipelajari dan dilatih, bukan sekadar ditiru-tirukan caranya berpakaian, berkendaraan, atau bersosialisasi. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Pertama, jadilah diri Anda sendiri. Sebenarnya tidak ada salahnya menceritakan pengalaman dan kelebihan Anda. Anda boleh saja bangga dan bahagia dengan pencapaian prestasi Anda, namun tidak dengan cara melebih-lebihkannya atau merendah-rendahkan orang lain supaya Anda terlihat lebih baik dan lebih hebat. Menjadi diri sendiri juga merupakan bagian dari membangun hubungan yang kuat. Hal ini penting agar orang-orang yang dekat dengan Anda akan lebih menghargai Anda karena ketulusan Anda. Kedua, jadilah orang yang percaya diri, yang berfokus pada diri sendiri dan menjalani hidup dengan bahagia. Kejarlah tujuan Anda secara independen, bukan demi menyamai orang lain, apalagi untuk berpura-pura menempati level sosial tertentu. Ketiga, hentikan kebiasaan menjadi pemanjat sosial alias social climber. Jika Anda mendapati diri Anda mendaki secara sosial dengan merendahkan orang lain, hentikan itu. Tindakan itu cuma akan menunjukkan betapa buruknya Anda dan menghambat Anda dalam membangun hubungan yang hebat, baik dengan teman, keluarga, atau dengan pasangan romantis Anda. Ketika Anda menjadi orang yang penuh kasih, Anda tidak akan berkeinginan menjerumuskan orang lain ke bawah, tetapi Anda ingin membantu orang-orang di sekitar Anda menjadi lebih baik. Keempat, terhadap para social climber, Anda bisa memilih untuk mengabaikan atau meninggalkan mereka. Para pansos itu sedang berusaha mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Biarkanlah mereka. Ketika Anda menghadapi perilaku mereka secara serius, berarti Anda menarik mereka ke level Anda. Anda terganggu, mereka terpuaskan. Anda rugi karenanya. Jadi abaikan saja, itu jalan yang lebih baik. Secara perlahan beralihlah ke menghabiskan sebagian besar waktu Anda dengan teman-teman yang lain. Namun yang kelima,
Jika ada orang-orang yang memanfaatkan Anda untuk upaya pansos mereka dan secara aktif mengganggu hidup Anda harus turun tangan. Anda bisa saja menghadapi mereka, tetapi kelola emosi Anda agar Anda tidak terganggu secara berkepanjangan dengan mereka. Bongkar modus dan motif mereka, dan peringatkan mereka untuk tidak melanjutkan kebiasaan mereka. Ingatkan mereka bahwa mereka melakukan tindakan social climbing ini sebagai langkah untuk menutupi rasa rendah diri. Dan katakan kepada mereka bahwa upaya mereka tidak akan berhasil selamanya. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada permintaan bantuan yang tidak masuk akal. Namun jangan berharap terlalu banyak. Orang-orang yang terobsesi untuk sukses dengan cara yang keliru tidak serta-merta menyadari perbuatannya. Perlu waktu, jadi bersabar sajalah. Siapa tahu suatu hari ada di antara mereka yang berubah. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.